Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mistis. Kali ini kami akan membawakan konten cek lokasi keberadaan Wewe Gombel. Pada tanggal 26 Agustus 2021, tim mendapatkan informasi dari salah seorang koresponden yang memberi informasi bahwa ada seorang warga yang pernah menyaksikan penampakan sosok Wewe Gombel di sebuah pekuburan di salah satu desa di Indramayu, di mana komplek kuburan tersebut ada sebuah pohon randu yang sangat besar. Pada malam harinya, kami meluncur dari base camp menuju lokasi sekitar pukul 23.00. Sambil kami menuju lokasi, kami akan menceritakan sebuah kisah nyata dari seseorang yang pernah saya temui. Semasa mudanya, dia pernah menjadi seorang pembuat arang. Sebut saja namanya Pak Muksin. Bagi pemirsa yang menonton konten kami, yang kakek atau orang tuanya memiliki cerita yang sama seperti yang saya ceritakan, saya mohon maaf apabila menimbulkan ketidaknyamanan. Suatu saat, Pak Muksin mendapatkan pekerjaan dari Pak Haji atau si pemilik modal. Pemilik modal atau majikan Pak Muksin biasa dipanggil Pak Haji. Pak Muksin diperintahkan oleh Pak Haji untuk membuat arang di sebuah lahan pekarangan seseorang yang lokasinya dekat dengan hutan. Segera dia pamit kepada keluarganya. Semua peralatan disiapkan. Biasanya, Pak Muksin mengerjakan pekerjaan dengan tim yang beranggotakan 3-4 orang. Biasanya, pembuatan arang memerlukan waktu 7-10 hari. Pak Muksin dan tim berangkat. Alat tebang dan tali kosara dibawanya. Mobil Pak Haji yang membawa tim mendekati tempat yang dimaksud. Mobil tidak masuk ke pekarangan karena susahnya akses atau akses yang sempit. Tim akhirnya membawa semua peralatan dengan tangan dan dipanggul. Stok bahan makanan selama pengerjaan pembuatan arang dibawa dengan bersama-sama. Singkat cerita, pohon asam yang berdiameter hampir 1 meter itu mulai dilakukan ritual sebelum ditebang. Temannya yang lain memulai dengan menanak nasi dan memasak lauk. Tali kosara mulai diikat pada dahan-dahan yang besar yang akan ditebang. Pohon asam besar tersebut mulai ditebang dari atas. Menginjak saat zuhur, pohon asam yang besar itu mulai tumbang. Tim kemudian mulai memotong bagian-bagian kayu yang bernilai ekonomi dan memisahkannya. Bagian-bagian yang lebih kecil mulai disusun dalam lubang yang sudah digali. Setelah semua kayu masuk ke dalam lubang, kayu tersebut mulai dibakar. Api mulai menyala, membakar potongan-potongan kayu yang sudah disusun. Perlahan-lahan, kayu yang dibakar tersebut mulai ditutup dengan tanah. Asap mulai mengepul dari gundukan tanah yang berisi kayu asam yang sedang dibuat arang tersebut. Hari mulai gelap. Pak Muksin sebagai koordinator tim mulai mengatur jam jaga. Kebetulan Pak Muksin kebagian jam jaga pukul 23.59 atau jam 12 malam. Pak Muksin segera masuk ke tenda untuk beristirahat sambil menunggu jam jaganya. Singkat cerita, sampailah pada hari keempat. Pak Muksin mulai berjaga jam 12 malam. Pak Muksin mulai membuat kopi. Setelah selesai menyeduh kopi, Pak Muksin duduk di dekat gundukan yang terus mengeluarkan asap tersebut. Tiba-tiba, Pak Muksin melihat dari kejauhan ada cahaya lampu minyak. Pak Muksin penasaran dengan keberadaan cahaya lampu minyak tersebut. Pak Muksin menghampiri cahaya lampu minyak tersebut. Jaraknya lumayan jauh, sekitar 500 meter dari tempatnya membuat arang. Setelah didekati, cahaya itu ternyata berasal dari sebuah rumah. Ketika Pak Muksin mendekati rumah itu, tiba-tiba keluarlah penghuni rumah tersebut. Ternyata penghuni rumah itu sosok gadis yang cantik. Gadis cantik itu kemudian mengajak Pak Muksin untuk main ke rumahnya. Pak Muksin dengan hati menerimanya. Pak Muksin dipersilahkan duduk di kursi di depan rumahnya. Pak Muksin ditanya oleh gadis itu, "Mau minum teh atau kopi?"
Kang? Pak Muksin kemudian menjawab, "Teh aja, Neng." Si gadis kemudian masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, gadis itu membawa cangkir besar berisi air teh yang di dalamnya sudah ada gula batunya. Dan di satu tangannya lagi membawa sebuah toples yang berisi gula batu. Gula batu dengan potongan yang sangat besar. Gadis itu kemudian berucap, "Kalau kurang manis, silahkan tambahkan sendiri gulanya, Kang. Saya mau masuk dulu." Pak Muksin berbicara di dalam hatinya. Wah, gede-gede banget gula batunya. Kemudian Pak Muksin mengambil 2 bongkahan gula batu tersebut dan dimasukkannya ke dalam tas. Tak lama kemudian gadis itu keluar sambil menenteng karung. Gadis itu tersenyum. Pak Muksin pun membalas senyum gadis itu. "Di sini sedang apa, Kang?" Pak Muksin kemudian menjawab, "Membuat arang, Neng." Gadis itu kemudian bertanya lagi, "Malam-malam begini, jauh dari keluarga, memang enak hidup seperti itu, Kang?" Gadis itu bertanya. Kemudian Pak Muklis menjawab, "Ya bagaimana lagi, Neng? Ini pekerjaan yang menghidupi keluarga saya." Gadis itu bertanya, "Bagaimana kalau menikahi saya saja, Kang?" ucap gadis itu. Pak Muksin kaget, kemudian berkata, "Oh, enggak, Neng, saya sudah punya istri." Gadis itu menjawab, "Tidak apa-apa, Kang. Nanti kalau mau menikahi saya kasih uang ini." Gadis itu kemudian memberikan karung yang dibawanya tadi. Karung itu kemudian diterima oleh Pak Muksin. Setelah dibuka, karung itu ternyata berisi uang. Pak Muksin kaget. Gadis itu kemudian berkata, "Kalau mau menikahi saya, nanti saya masuk dulu. Saya mau memperkenalkan saya yang sesungguhnya." Pak Muksin bingung dengan perkataan gadis itu. Beberapa saat kemudian keluarlah sosok tinggi besar dengan rambut panjang acak-acakan. Matanya bulat dan memancarkan cahaya merah temaram. Hidungnya bengkok dan besar. Mulutnya lebar dengan taring yang menjulang dari pojok-pojok bibir. Bulu-bulu pendek memenuhi wajahnya. Terlihat badannya yang gemuk, dengan payudara yang besar menggelayut sampai paha. Pak Muksin hanya bengong, tak bisa berkedip. Kemudian makhluk itu berkata, "Ini saya yang sebenarnya, Kang." Pak Muksin sontak berlari tunggang langgang. Singkat cerita, sampailah Pak Muksin ke tendanya. Teman-temannya yang berada di dalam tenda kemudian dibangunkan oleh Pak Muksin. Pak Muksin kemudian menceritakan semuanya. Teman-temannya bingung. Dia berkata bahwa selama ia dan Pak Muksin di sini dari pagi sampai malam tidak pernah melihat ada cahaya lampu minyak tanah yang seperti Pak Muksin ceritakan. Pak Muksin kemudian menceritakan bahwa ia mengambil gula batu dari rumah itu sebagai bagian daripada bukti omongannya. Setelah dikeluarkan, ternyata bukan gula batu seperti yang Pak Muksin ambil sebelumnya, melainkan bongkahan tanah keras yang biasa ada di lubang kepiting sawah, atau orang Indramayu biasa menyebutnya sumyukyu atau sumbuk yuyu. Setelah siang hari, Pak Muksin mengecek keberadaan rumah yang ia datangi semalam. Sesampainya di tempat yang ia yakini sebagai lokasi rumah tersebut, Pak Muksin bengong. Ternyata hanya ada padang rumput dan sebuah pohon randu yang sangat besar. Demikian cerita pengakuan dari seseorang yang saya namai Pak Muksin tersebut. Kemudian lanjut pada perjalanan kita. Sampai pada lokasi, pada pukul 23.15 kami sampai di lokasi yang dimaksud. Kami mulai memasuki gerbang. Kami melihat barisan makam yang lumayan padat. Melihat barisan makam itu, saya merasa merinding. Walaupun komplek pemakaman ini tidak begitu gelap, saya melangkah menelusuri jalan yang membelah komplek pekuburan tersebut. Saya merasakan ada kelebatan-kelebatan yang tidak jelas di samping kanan dan kiri saya. Kelebatan-kelebatan itu lumayan sering dan banyak. Saya mengarahkan lampu senter mencari keberadaan pohon randu yang dimaksud. Saya tiba-tiba melihat sebuah benda di kegelapan. Setelah saya soroti, benda tersebut ternyata sebuah payung.
Saya menelusurinya ke bawah. Ternyata di bawah payung itu adalah sebuah kuburan. Ternyata payung itu adalah payung yang digunakan untuk memayungi kuburan. Di atas kuburan itu terlihat banyak taburan bunga yang masih segar. Saya penasaran, kenapa bunga itu masih segar? Saya berpikir di dalam hati. Saya bertanya-tanya, jangan-jangan bunga ini bekas nyekar tadi siang. Saya langsung cek tanggalan di HP saya. Ternyata tanggal 26 itu adalah hari Kamis, atau tepatnya malam Jumat. Ternyata malam Jumat ini adalah malam Jumat Kliwon. Jantungku seakan-akan mau berhenti. Rasa merinding semakin menjadi-jadi. Saya teringat dengan kelebatan-kelebatan yang tidak jelas. Saya bergumam di dalam hati. Jangan-jangan kelebatan-kelebatan itu adalah arwah-arwah yang sedang keluar pada malam Jumat Kliwon ya. Saya kemudian memarahi saya sendiri. Bodoh, kenapa saya sebelum berangkat tidak melihat kalender dulu? Tahu malam Jumat Kliwon mah, saya lakuin eksplorasinya besok aja. Bulu-bulu di tubuh saya seakan berdiri semua. Saya benar-benar shock, tetapi nasi sudah jadi bubur. Saya harus melanjutkan eksplorasi. Saya melihat pohon randu yang saya tuju. Sebelum langkah saya sampai pada pohon randu tersebut, tiba-tiba bau kamper dan bunga kenanga tercium oleh hidung saya. Saya menengok kanan dan kiri. Tidak ada penampakan apapun. Dalam hati, saya meyakinkan diri. Kemudian, saya melanjutkan eksplorasi terhadap pohon randu itu. Bau wangi kamper dan bunga kenanga itu mengikuti saya. Saya tidak mau menceritakan apa yang saya rasakan dan bahwa sekarang adalah malam Jumat Kliwon. Saya berpikir, sudah setengah jalan. Kalau saya ceritakan, bisa-bisa tim lari tunggang langgang dan eksplorasi ini gagal total. Perlahan-lahan bau tadi menghilang. Tiba-tiba bau apek mulai tercium oleh hidung saya. Saya teringat kata-kata orang tua dulu. Kalau wewe gombel itu baunya apek banget. Sekujur tubuh saya mulai merinding. Dalam hati saya bergumam, aduh, wewe gombel ini mah. Saya tidak menoleh ke arah kanan maupun kiri. Bau apek itu semakin menguat. Kemudian setelah bau apek yang sangat kuat itu, saya mulai membayangkan yang tidak-tidak. Jangan-jangan wewe gombel ini sedang memperhatikan saya. Sekujur tubuh saya merinding. Perlahan-lahan saya menengok kanan dan kiri. Ternyata tidak ada apa-apa. Saya kemudian mengarahkan lampu senter ke bagian atas pohon. Saya memperhatikan bagian atas pohon randu dengan seksama. Saya bergumam dalam hati. Jangan-jangan wewe gombelnya lagi nangkring di atas. Setelah beberapa saat, pohon randu ini sudah saya kelilingi. Tugas saya melakukan eksplorasi terhadap pohon randu ini sudah selesai. Saya mulai menjauh dari pohon randu itu. Saya kemudian menelusuri tempat lain. Setelah agak jauh dari pohon randu tadi, bau apek berangsur-angsur hilang. Tiba-tiba, setelah itu, anehnya, saya mencium bau bangkai. Saya bertanya pada tim, apakah ada yang mencium bau? Tim kemudian menggelengkan kepala. Saya berhenti. Kemudian saya memantau sekeliling dengan senter saya. Siapa tahu ada bangkai. Tiba-tiba bau bangkai itu mulai menguat. Saya merasa aneh karena tidak ada angin pada malam ini. Kalau kemudian bau bangkai itu semakin kuat, berarti bau bangkai itu yang mendekati saya. Saya sejujurnya sangat merinding. Kemudian saya mengambil handphone. Terlihat waktu menunjukkan pukul 23:50. Tim dan saya sudah cukup lama mengeksplorasi. Saya kemudian berkomunikasi dengan tim untuk mengakhiri eksplorasi. Tim ternyata setuju. Kami kemudian pergi menuju motor kami.
Saya mohon maaf apabila saya tidak menceritakan semua yang saya lihat. Silahkan Anda amati videonya. Nanti Anda akan paham dengan apa yang saya maksud. Terima kasih sudah menyaksikan konten Misty Story. Sampai jumpa di konten berikutnya.